Halo, selamat datang di channel baru gue. Dan ini video pertama gue. Perkenalkan, nama gue Devi Pratama. Gue anak pertama dari 3 bersaudara. Sekarang gue tinggal di Lampung. Di video pertama ini, gue bakal ngajarin gimana caranya lu menjadi pengusaha kaos atau jasa sablon baju satuan tanpa harus punya alat. Minimal lu punya kuota, lu punya handphone, lu punya kreativitas, dan lu suka media sosial, dan lu gak malas ngetik. Dan niat sih, kalau lu udah gak niat dari awal, jangan lanjutin video ini. Tapi kalau lu mau mulai dengan modal minim, bahkan tidak ada modal uang sama sekali, hanya modal kuota dan handphone, lu bisa lanjutin video ini. Oke. Pertama yang harus lu pikirin sebelum mau buka usaha, yang pasti lu harus punya nama brand. Brand atau merek dagang lu harus pikirkan. Kalau gua sih biasanya hanya terbuat dari satu kata, mau itu translate dari bahasa Inggris atau bahasa daerah, terserah. Gua dulu ngelakuinnya sih kayak gitu. Gua punya brand namanya Wawai Industri. Wawai itu bahasa Lampung yang artinya baik atau bagus. Kalau lu terserah, yang penting namanya baik. Kalau bisa sih nggak ada unsur kata-kata kasar atau kotor, karena gua percaya nama itu adalah doa. Kalau udah nemuin nama brand lu, kita lanjut ke step 2. Step 2. Tadi di awal gue bilang bisnis ini bisa tanpa lu harus punya alat, bahkan lu bisa tanpa harus nyablon. Gimana caranya? Numpang atau nebeng atau cari vendor. Sekarang gue mau nanya, di mana tempat lo tinggal sekarang? Atau lo anak kos-kosan? Atau lo masih tinggal sama orang tua? Atau terserah lo tinggal di mana? Dan tugas yang lo harus lakuin di langkah 2 ini adalah lo harus cari tempat sablon atau vendor lo. Kalau bisa sih lebih dari 3. Kenapa? Buat perbandingan lo. Misalkan tempat A murah tapi kualitas lebih bagus dari tempat B, namun tempat B harganya lebih mahal dari tempat A. Atau lo ke tempat C yang harganya di tengah rata-rata A dan B, kualitasnya rata-rata A atau B atau lebih tinggi. Yang pasti lo mau nyari murah, bagus, dan cepat kan? Ya jangan harap lah, karena kalau lo mau bagus, lo mau cepat, ada harga yang harus dibayar. Karena gua tukang sablon. Oke, langkah 3. Langkah 3 itu lihat harga dan kualitasnya yang gua bilang tadi ya. Kalau misalkan di tempat A lebih mahal tapi kualitasnya baik dari tempat B, lu pilih yang mana? Kalau gua sih mendingin kualitas, karena customer itu bakal balik lagi kalau kualitas lu bagus. Apalagi lu kalau punya customer yang loyalitasnya tinggi, yang gak lirik harga gitu. Gue punya customer yang dia loyal banget sama gue, mau gue kasih harga tinggi dia tetap bikin di gue, karena dia udah nyaman sama kualitas yang udah gue kasih dan pelayanan gue tentunya. Sekarang lu harus pikirin harga dan kualitas untuk brand lo. Kalau lu pengen maju, yang pasti kualitas harus utamain dan pelayanan lo. Kalau memang harga lu tinggi karena modal lu tinggi, lu harus berikan pelayanan yang baik ke customer lu. Itu langkah awalnya. Langkah simple lu buat menentukan harga di vendor. Itu sangat penting. Jangan malas nyari vendor. Nanti juga bakal ketemu yang nyaman kok. Langkah selanjutnya, langkah keempat, yaitu
tentukan harga jual. Kalau udah ketemu modal yang mungkin di tengah ya, di rata-rata, misalkan modal 50.000, lu harus tahu pasaran jual di daerah lu, atau mungkin lu mau bikin pasar lu sendiri, itu terserah lu. Yang pasti jangan sampai rugi. Lu pikirin bensin lu ke vendor, kreativitas lu dalam mendesain. Kalau misalkan vendor lu nggak bisa bantu desain, lu harus desain. Makanya di sini gue bilang lu harus punya kreativitas walaupun sedikit. Setidaknya lu mau berusaha, ya ngedit lewat handphone gitu, atau lu punya temen yang bisa desain, lu minta tolong, lu kasih dia uang rokok atau uang jajan dikit, terserah lu. Lebih bagus kalau vendor lu bisa bantuin lu desain. Tapi kalau bisa, lu harus berusaha bisa desain walaupun lewat handphone. Gue yakin sih lu bisa, karena banyak banget tutorialnya di YouTube. Lu tentukan harga lu, jangan sampai terlalu rendah, jangan juga terlalu tinggi, karena di sini lu baru awal. Lu pengen brand lu dikenal dulu. Di sini lu baru, lu harus buat pasar lu harus bikin customer baru tertarik sama lu. Jangan orang lain dulu deh, minimal sekitar lu, temen-temen lu, keluarga lu, saudara lu, sepupu lu. Karena gue di awal itu gue buka sablon itu gue jual ke temen-temen gue dulu. Nanti bakal gue jelasin usaha sablon gue setelah video ini mungkin. Setelah lu menentukan harga jual, nah lu buka sistem deh, apa setelah menentukan harga jual, lu pikirin packing. Ya setidaknya packingnya rapi lah. Ya walaupun tidak seperti produk gua. Kawai kembali. Ini produk gua. Ada stiker, ada hangtag di sini. Detailnya nanti gua bikin videonya untuk lo. Pasti untuk langkah awal, apalagi modal lu sedikit, nggak mungkin dong lu bikin kardus, lu bikin plastik dengan brand lu. Kalau gua biasanya gunain plastik yang lebih tebal, putih, yang seperti ini. Kalau ini udah ada sablon. Ada kok plastik polos seperti ini di pasaran, di online shop juga ada. Lu coba aja cari polosan, lu beli. Mungkin di harga 2.000 paling mahal. Ya lumayan. Dengan plastik seperti ini, harga jual lu bisa lebih tinggi. Misalkan dengan harga 2.000 ini, lu bisa naikin harga brand lu 10.000. Lu udah untung 8.000. Kenapa? Kita sebagai customer pasti seneng banget kalau dapet plastik keren. Walaupun polos, setidaknya lu udah niat pikirin packing lu. Ya kalau tidak punya modal sampai nggak bisa beli plastik, ya lu cari plastik kresek yang lumayan bagus, dan plastik putihnya yang buat bungkus kaos ini yang rapi, jangan cari yang lecek. Kalau gua saranin sih ada surat ucapan terima kasih. Ya misalkan terima kasih sudah order di Wawa Industri, semoga kamu senang dengan produk ini, tertanda owner. Ini seperti itu. Karena surat seperti itu bikin senang customer. Kayak kita itu berasa ngobrol sama ownernya. Kita dapat ucapan terima kasih karena kita udah beli ke dia. Itu menjadi nilai plus buat si customer ke owner.
Ya sementara 5 poin itu sih. Lu harus pikirin nama brand, lu harus pikirin produksi vendor lu, karena lu tidak punya alat untuk nyablon ya, apalagi satuan. Dan lu harus pikirin harga dan kualitas si vendor. Dari itu lu harus pikirin harga jual lu dan packing lu. Baru kalau semua udah lu pikirkan itu, baru lu bisa memasarkan produk lu. Ke siapa? Ke teman-teman terdekat lu dulu. Kalau emang lu bisa jual langsung keluar, hebat, berarti lu bagus. Dulu gua jual pertama kali itu ke temen gua bilang ke temen gua bisa buat kaos satuan. Dulu gua sering jual dengan harga 90.000 sampai 100.000 dengan modal 70.000. Ya gua untung 20.000-an di satu baju. Ya bensin gua bisa keluarin 10.000 untuk pergi dan nunggu bajunya jadi, sampai jemput bajunya itu, sampai nganter lagi. Ya pelayanan gue sih, gue jemput bola, gue datangin temen gue, habis itu gue anterin bajunya. Ya gue cuma untung 10.000 buat awal-awal waktu gue SMK, ya lumayan lah, sambil gue jalan-jalan. Kalau lu udah bisa lakuin ke temen lu, pasti lu bisa lakuin keluar. Ingat, kalau lu bisa jual satu barang, pasti lu bisa jualin 100 barang. Demikian video dari gua. Kalau ada salah kata, apa salah konsep, apa salah ide, mohon maaf. Karena video ini dibuat secara dadakan, karena gua gabut. Posisi sekarang jam 3 subuh. Gua emang udah niat mau buat video-video kayak gini. Cuman semoga video ini langkah awal gue buat sharing ke kalian semua, buat kehidupan yang gue jalanin, bisnis gue yang lagi gue jalanin, gue bagiin ke lu semua. Caranya, cara cari customer, cara jualan, ya itu semua gue lakuin buat gue bertahan hidup. Gue harus bayar cicilan, bayar arisan. Gue juga ada bisnis lain yang bisa lu jalanin, mungkin bisa jadi ya sedikit menambah ide lah buat lu yang baru memulai usaha. Untuk video pertama ini cukup dulu. Kalau ada salah kata mohon maaf, karena gue baru. Video selanjutnya semoga lebih baik, semoga nggak kaku kayak gini. Kayaknya gue ngerasa video awal ini kaku banget. Terima kasih, semoga ada ide-ide yang muncul dari video awal ini. Video selanjutnya bakal gue buat lebih bagus lagi. Jangan lupa ditonton ya. Ajak teman-teman lo yang mau buka usaha. Kalau lo ada pertanyaan, komen aja. Apa yang mau ditanyakan, bakal gue jawab di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.